Warga negara Indonesia di Korea Selatan diminta untuk lebih waspada menyusul deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan sejumlah aksi protes yang menyertainya. WNI juga diminta menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan aksi unjuk rasa. Setelah kita menerima informasi mengenai penetapan status darurat tersebut, KBRI Seoul segera menghubungi simpul-simpul masyarakat. Kita sudah memiliki WA Group untuk memastikan situasi dan kondisi warga negara kita yang ada di sana. Dan KBRI juga segera menyampaikan himbauan kepada masyarakat dan segera disampaikan melalui berbagai macam platform yang ada untuk memastikan WNI kita dalam situasi yang aman. Termasuk kita menghimbau agar tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik domestik yang ada di sana. Dan dapat kami sampaikan bahwa pasca pencabutan status darurat beberapa saat yang lalu, sebelumnya sudah diawali dengan pertemuan di tingkat parlemen yang menyampaikan mosi kepada Presiden Yoon agar segera mencabut darurat militer dan kemudian segera diikuti oleh sidang kabinet dan memutuskan bahwa status daruratnya dicabut. Situasi kembali normal, ya, tidak ada eksistensi militer, ya, pasukan yang ada di gedung parlemen dan kemudian aktivitas masyarakat juga berjalan normal, tidak ada panik buying dan kemudian transportasi juga masih terus berjalan normal. Namun tentunya kita akan terus memonitor dari dekat proses politik yang ada di Korea Selatan yang kemungkinan dapat berdampak pada keselamatan warga negara kita. Ya, pemerintah melalui KBRI Seoul langsung bertindak cepat kepada warga negara Indonesia dalam mengantisipasi pengumuman keadaan darurat militer di Korea Selatan. Dan untuk membahas kondisi warga Indonesia telah bergabung Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Teguh Zulkaryadi. Selamat sore, Pak Zul. Selamat sore, Mas. Terima kasih Pak Zul. Agung di sini sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Pak Zul, bagaimana situasi terkini di Korea Selatan sejauh ini? Baik, tadi sudah disampaikan juga ya beberapa pengantar beritanya. Memang saat ini situasinya sudah aman terkendali sejak tadi pagi, sejak Presiden Yoon kembali tampil di media untuk menyatakan menerima keputusan parlemen dan akan mencabut status darurat ini setelah sidang kabinet. Sebenarnya secara resminya belum ada pernyataan keputusan itu dicabut gitu ya, karena yang kami dengar masih ada pertemuan antara Presiden Yoon juga dengan Perdana Menteri Han Duck-soo bagaimana untuk mengatasi atau mungkin menjawab situasi saat ini. Ini jadi pernyataan resmi bahwa itu dicabut. Sebenarnya kita masih tunggu gitu ya, baik termasuk bentuknya official statement misalnya, kita masih tunggu juga dari pemerintah Korea. Tapi paling tidak masyarakat Korea terpantau kembali beraktivitas normal ya, dari pagi sampai sore ini juga tidak terlihat adanya gerakan-gerakan aktivitas militer kecuali tadi malam ya, antara jam pengumuman darurat militer sampai dengan parlemen mengeluarkan keputusan ya, sempat sidang darurat dan mengeluarkan keputusannya ya. Karena KBRI kebetulan letaknya dekat Mas dengan National Assembly, kami hanya berjarak sekitar 2,5 km dan ada beberapa teman-teman yang tinggal di sekitar sana juga ikut memantau. Terlihat memang ya aktivitas militer dalam artian berusaha masuk ke gedung parlemen dan kemudian blocking area dan segala macam hanya terjadi di saat-saat itu. Setelah parlemen mengeluarkan keputusan, militer yang berusaha masuk itu sudah dinyatakan selesai, kembali ke barak mereka atau ke tempat asal mereka. Jadi tidak lagi berada di sana. Hanya sekarang ada tinggal polisi ya, normal, artinya polisi yang memang bertugas untuk menjaga di lokasi sana dan juga di Istana Kepresidenan di Yongsan. Dalam hal ini kita terus berkomunikasi dengan teman-teman warga negara Indonesia melalui simpul-simpul masyarakat. Kami juga sudah mengeluarkan himbauan agar terus tetap aman, tetap istilahnya tetap tenang ya, tetap tenang karena situasinya tidak berubah menjadi yang tidak kondisif gitu ya. Tapi tetap harus waspada akan perkembangan-perkembangan yang terjadi karena situasi keamanan mungkin bisa dibilang cukup aman, tapi situasi politiknya masih memanas ini. Kita masih nunggu perkembangan situasi selanjutnya. Layanan KBRI sendiri juga tetap beroperasi normal, Mas, dari tadi pagi sampai jam layanan tutup. Dan kita juga sudah menerima berbagai macam informasi dari teman-teman di daerah. Masyarakat tersebut tidak ada
apa istilahnya warga negara Indonesia yang terdampak atau mengalami masalah dengan status darurat tersebut. Kira-kira gitu, Mas. Baik. Sejauh ini sudah kondisi kembali kondusif begitu ya di Seoul di sana begitu. Tetapi ini kan sudah 50 tahun berselang sejak Korea Selatan terakhir kali menerapkan darurat militer. Apa kira-kira dampak spesifik adakah begitu terhadap aktivitas warga lokal? Kalau aktivitas nampaknya tidak ada ya, Mas, yang berdampak khusus. Tetapi kalau kita pantau di media-media lokal, komentar-komentar mereka itu umumnya menyatakan bahwa mereka shock ya, kaget gitu dengan pengumuman yang sangat mendadak dari Presiden Yoon dan juga mengaktifkan tadi ini ya status darurat militer yang menurut Undang-Undang Dasarnya Korea ya, kalau diaktifkan karena ada perang atau kalau ada ancaman situasi bersenjata gitu ya, atau similar dengan itu atau seperti itu gitu. Makanya tidak ada situasi kondisi sebelumnya terlihat seperti itu, tiba-tiba diumumkan oleh Presiden Yoon seperti ini ya, semua kaget dan shock sehingga akhirnya beberapa warga Korea juga yang kita lihat juga datang ke National Assembly ya, ke parlemen untuk memikirkan situasi, menanyakan sebenarnya seperti apa dan bagaimana sikap dari parlemen tadi malam. Oke, Pak Zul, tetapi sebetulnya kalau kita bicara iklim politik begitu, di Korea Selatan sebetulnya seperti apa iklim politiknya? Sampai-sampai kita juga setelah diumumkan darurat militer begitu, kami dengar juga parlemennya mendesak presiden untuk mundur dari jabatannya, termasuk juga partai pendukung presiden juga sudah meminta bahwa presiden Korea Selatan untuk juga mundur dari kader partai. Ya, baik Mas. Jadi memang sejak pemilu terakhir ya, pemilu parlemen terakhir di bulan Mei ya, kemudian diinaugurasi. Jadi parlemennya sekarang itu sebagian besar dikuasai oleh partai oposisi, yaitu Partai Demokrat Korea dan juga beberapa partai kecil lainnya gitu ya. Sedangkan partai pendukung Presiden Yoon itu merupakan secara ininya minoritas gitu ya. Nah, karena menguasai parlemen, jadi ada banyak kebijakan-kebijakan Presiden Yoon yang dipertanyakan oleh parlemen, lalu kemudian juga di beberapa bulan terakhir parlemen memiliki sikap yang sangat bertolak belakang dengan pandangan pemerintah, khususnya beberapa isu terkait dengan presiden sendiri dan keluarganya, lalu juga beberapa menteri-menterinya. Akhirnya kemudian parlemen impeach ya, mengajukan pemakzulan kepada beberapa pejabat tinggi pemerintah, dalam hal ini misalnya contohnya ada Menteri Dalam Negeri, lalu kemudian Menteri Pertahanan, lalu kemudian ada Kepala Auditor, Badan Auditor gitu ya. Lalu kemudian juga minggu lalu yang juga cukup spektakuler ya, parlemen ini sebenarnya belum selesai pembahasannya, tapi arahnya adalah mereka memotong ya anggaran pengajuan usulan anggaran tahun 2025 tahun depan ya, terkait dengan keselamatan publik gitu ya, dan sangat besar potongannya sehingga presiden itu sepertinya tidak terima gitu ya. Hanya mekanisme politik, komunikasi politik di antara presiden dengan partainya sendiri atau juga dengan partai oposisi itu yang nampaknya saat ini kurang berjalan dengan baik gitu ya. Sehingga langkah-langkah inilah yang diambil oleh presiden, dan tentunya baik lagi karena ini berkaitan dengan konstitusi Korea Selatan gitu ya, ada aspek-aspek dan parameter yang harusnya dipenuhi. Nah, karena dianggap presiden melakukan ini tidak berkonsultasi lebih dulu dengan kabinetnya, juga tidak berbicara dulu dengan parlemen, jadi sehingga langsung parlemen yang juga sudah dikuasai oleh partai oposisi langsung melakukan tadi malam sidang darurat dan menyatakan bahwa darurat militer ini tidak sah. Nah, pandangan ini kemudian disampaikan oleh Partai Demokrat atau partai oposisi ke masyarakat dengan menyatakan bahwa seorang presiden menyatakan satu darurat militer secara tidak sah, tidak melawan pres seperti itu wacananya, sehingga motion untuk pemakzulan ini semakin mengencang, khususnya semakin kentara disuarakan begitu ya. Tetapi artinya friksi atau gesekan antara presiden begitu dengan pihak oposisi sebetulnya sudah terbaca sejak cukup lama begitu. Apalagi oposisi di parlemen ini adalah yang terbanyak begitu ya. Kalau sekarang kondisinya masih dikatakan relatif kondusif, relatif aman. Tetapi seandainya besok atau mungkin juga pada momen kedepannya begitu ada kondisi-kondisi yang tentu kita tidak harapkan begitu.
misalkan dalam kondisi yang tidak aman gitu. Apakah ada rencana untuk memulangkan warga negara Indonesia dari Korea Selatan? Iya Mas, dalam hal ini kita masih memantau tadi ya, baik lagi kita masih memantau perkembangan situasinya sangat dinamis, masih sangat fluid terjadi di lapangan gitu ya, khususnya dalam konteks perseteruan antara presiden dengan partai-partai oposisi, bahkan beberapa yang kami dengar juga dari partai pendukung presiden juga sudah mulai berbeda pendapat terkait apa yang tindakan dilakukan. Jadi kita masih memantau ini dan kita juga punya parameter-parameter sebenarnya yang mengatakan kalau memang situasinya sudah sedemikian parah, kita memang harus melakukan evakuasi, kita akan melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Korea. KBRI juga saat ini sebenarnya sudah punya contingency plan ya, walaupun memang situasi konteks contingency plan-nya yang sudah kami persiapkan sebelumnya bukan dalam kondisi konflik internal politik di Korea gitu, tapi lebih kepada mengantisipasi jika terjadi perang antara Korea Selatan dan Korea Utara terjadi lagi ya perang secara terbuka. Nah, tapi paling tidak substansi dari evakuasinya sudah kita sudah punya rencana-rencananya, kita sudah punya titik-titiknya di mana jika memang dilakukan warga negara kita harus bergerak ke kota-kota mana dan kemudian nanti jika memang diperlukan terus diangkut kembali ke Indonesia juga ini juga terus berkoordinasi dengan tentunya dengan pemerintah pusat Indonesia ya dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk tentunya untuk bagaimana menyediakan transportasi untuk membawa warga negara kita keluar dari Korea jika memang sampai hal itu terjadi. Kira-kira demikian Mas Arul. Baik, tetapi plan mapping itu sudah tersusun dengan baik begitu. Terima kasih Pak Zul sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight pada sore hari ini di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas, Pak Zul. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung soal penetapan darurat militer yang sempat diumumkan oleh Presiden Korea Selatan di acara pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengajak masyarakat agar jangan terlalu lega atas kondisi geopolitik tersebut. Presiden menjelaskan bahwa situasi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian. Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang tidak memihak negara manapun. Ia menginginkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok sehingga harus menghormati semua negara yang ada. Demikian rangkaian acara pembukaan. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara. Itu maunya kita. Pemirsa, saat ini kita juga terhubung dengan dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea FIB Universitas Indonesia, Bu Eva Latifah. Selamat sore Bu Eva. Selamat sore Mas Agung. Bu Eva, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita sama-sama sudah mendengarkan begitu ya, malam kemarin Presiden Korea Selatan menyebutkan kondisi darurat militer begitu di sana. Apa tata sebenarnya yang terjadi di balik darurat militer ini? Kalau kita lihat ya, sebetulnya ini kan sesuatu hal yang memang mengagetkan ya semua pihak, bukan hanya masyarakat internasional, tetapi juga masyarakat Korea sendiri begitu. Jadi kalau tadi sebenarnya sudah disinggung ya, kalau sepertinya memang ada konspirasi nih antara presiden dengan partai-partai yang ada oposisi ya, yang ada di sana di Korea, dan akhirnya itulah yang terjadi. Mungkin presiden ingin menunjukkan bahwa dia presiden gitu ya, jadi punya kuasa Presiden Yoon untuk melakukan darurat militer. Tapi mungkin dia juga lupa kalau partai oposisi ini kuat juga gitu, justru kuat karena memang mayoritasnya ada di sana begitu. Nah kalau dari sisi masyarakat sebetulnya mereka semua kaget gitu dan tidak menyangka bahwa tiba-tiba di malam hari begitu ya, di saat mereka mungkin sedang mau istirahat, tiba-tiba ada pengumuman darurat militer, lalu ada rapat darurat gitu ya di parlemen, dan kemudian parlemen berusaha untuk mengusulkan agar itu dicabut, tetapi tidak ada, tetapi ternyata ada masyarakat semua hadir datang ke
ke dekat parlemen dan menuntut agar dicabut begitu. Jadi kalau saya dengar kalau tadi kan dari KBRI itu melihat dari sisi warga Indonesia bagaimana. Kebetulan saya juga berkontak dengan teman-teman orang Korea gitu yang ada di sana. Teman-teman waktu saya belajar dulu itu mengatakan situasi yang sangat begitu tegang semalam dan hampir banyak orang tidak bisa tidur gitu. Terutama orang yang berada jauh di luar Seoul ingin tahu apa yang akan terjadi begitu karena segala sesuatu mungkin saja terjadi tadi malam gitu dan mereka bersyukur bahwa akhirnya kemudian darurat militer dicabut gitu dan akhirnya ada tuntutan ya dari masyarakat untuk presiden mengundurkan diri gitu. Oke, Bu Eva, kalau tadi kita sempat berbincang juga dengan pihak KBRI di Seoul begitu ya, menyebutkan bahwa friksi antara presiden dan pihak oposisi di kubu pemerintahan ini sebetulnya sudah cukup lama tercium begitu ya, sudah ada, tetapi baru meledak sekarang hingga kemudian akhirnya presiden mengumumkan darurat militer. Apa sih sebetulnya dampak nyata bagi warga Korea? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi yang saat ini gitu ya, banyak masyarakat Korea yang juga emang sebetulnya tidak terlalu suka gitu ya. Kalau saya bicara ngobrol gitu ya dengan teman-teman yang ada di sana, kalau saya ke Korea, mereka juga agak tidak terlalu suka dengan kebijakan-kebijakan dari presiden yang sekarang. Termasuk tadi sudah dibahas ada skandal gitu ya, korupsi yang melibatkan orang-orang di sekitar Presiden Yoon dan juga mungkin istrinya gitu ya, dan juga ada ada semacam narasi di masyarakat yang menunjukkan presiden yang sekarang itu punya kebijakan yang membuat mereka tidak masuk akal, termasuk misalnya memindahkan kantor gitu ya dari Gedung Biru dan dia pindah ke Yongsan dan itu membuat anggaran gitu meningkat untuk pas pampres gitu ya, perlindungan terhadap presiden itu pasukannya, dan kemudian juga mungkin kalau ada yang ingat kejadian Halloween ya di Itaewon waktu itu kenapa terjadi terlambat kalau masyarakat Korea sendiri mengaitkan gitu ya kejadian itu dengan terpecahnya gitu polisi gitu ya yang harusnya misalnya ada di Gedung Biru saja tetapi karena pindah kantor juga di Yongsan gitu ya itu akhirnya jadi terpecah dan itu membuat ada keterlambatan dalam mengatasi situasi yang terjadi di sana gitu dan akhirnya mungkin kemarin-kemarin tersebut makin menumpuk dan ketika tadi malam ada pernyataan darurat militer masyarakat menjadi semakin marah tidak menerima dan akhirnya banyak yang mungkin berdemo ya di depan parlemen begitu dan situasinya seperti itu dan saya rasa sekarang masyarakat justru melihat mungkin ini justru menjadi tanda bahwa mereka benar-benar harus meminta presiden itu untuk turun. Ini presiden sudah tidak lagi bisa dipercaya untuk memimpin mereka begitu. Oke, Bu Eva, kalau untuk Indonesia, kira-kira apakah akan ada dampak yang signifikan, khususnya hubungan bilateral begitu Indonesia dengan juga Korea Selatan? Kalau saya lihat sih ya sebetulnya hubungan Indonesia gitu dengan Korea Selatan kan selama ini terjalin dengan baik gitu malah kita sudah 51 tahun gitu ya kerjasama bilateral gitu ya dengan Korea Selatan dan dengan status Indonesia yang memang bebas aktif, saya rasa kita tidak akan mengalami masalah di dalam hal hubungan secara politik gitu ya. Tetapi mungkin secara ekonomi bisa jadi akan ada sedikit pengaruh karena biar bagaimanapun misalnya gitu ya sesuatu situasi yang buruk terjadi lalu kondisi ekonomi Korea mungkin memburuk dan akhirnya itu juga tentu akan mempunyai pengaruh juga karena Korea juga menjadi salah satu rekan atau mitra bisnis Indonesia yang cukup kuat begitu. Baik, Bu Eva, terima kasih sudah berbagi insight pada sore hari ini bersama kami di Berita Satu Utama. Nanti kita coba diskusi lebih lanjut. Selamat kembali beraktivitas, Bu Eva.